Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesuai kesepakatan pada Zoom pertemuan pertama, maka setiap materi akan diupayakan untuk dibuatkan video penjelasannya ya terkait materi tersebut. Namun di sini saya membuatkan video tidak per materi, artinya per bagian. Karena misalkan kalau langsung full dijelaskan satu pertemuan itu videonya mungkin bisa berjam-jam, kemudian untuk rendering ke videonya akan lebih lama. Jadi mungkin ini videonya video singkat, tapi mungkin untuk satu pertemuan ada beberapa video. Jadi ini penjelasan di pertemuan pertama, karena misalkan baru pengenalan, jadi kita masih ini ya, santai aja. Yang pertama adalah definisi himpunan. Jadi himpunan ini kita sudah belajar pada saat SMP ya. SMP sudah ketemu himpunan, di SMA ketemu juga, kemudian nanti di kuliah ini kita ketemu juga. Jadi himpunan itu apa sih definisinya? Jadi himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas mana anggota dan mana yang bukan anggota. Ingat, kata kuncinya adalah jelas. Jadi suatu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau nggak jelas bukan himpunan ya. Contohnya, misal ini ada himpunan A. Himpunan itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, di mana anggota-anggotanya dengan huruf yang biasa ya, huruf kecil. Misalkan himpunan A, di mana isinya adalah A, I, U, E, O. Nah, ini kan jelas ya bahwa, oh iya, A ini merupakan himpunan, karena kan jelas A, I, U, E, O ini merupakan huruf-huruf vokal gitu. Kemudian ada lagi himpunan Z, misalkan katakanlah Z adalah X sedemikian hingga X mahasiswa UIN yang cantik. Nah, ini himpunan atau bukan? Kita lihat bahwa mahasiswa itu kan terkesannya cowok ya, maksudnya laki-laki. Kemudian cantik. Nah, cantik sendiri kan katanya relatif. Kemudian kalau jelek itu mutlak. Ya. Cantik kan definisi cantik itu ini ya. Maksudnya setiap orang bisa mendefinisikan cantik dengan berbagai definisi. Kecuali kalau cantik itu misalkan sudah ada ukuran tersendiri, misalkan mukanya harus elif, hidungnya segitiga, matanya kotak, dan seterusnya. Kan definisi cantik ini masih relatif. Maka itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Dan di sini juga kaitannya terhadap mahasiswa. Jadi ketika sesuatu kumpulan objek, ya mahasiswa ini kan ada kumpulan objek, tapi tidak dapat didefinisikan jelas, maka Z bukan himpunan karena pengertian cantik itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas ya. Jadi semua perempuan insya Allah cantik, semua laki-laki insya Allah ganteng gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang merasa mahasiswi, Bu, saya tidak cantik, enggak. Semua mahasiswi cantik. Next, selanjutnya, oke. Di halaman selanjutnya. Selanjutnya yaitu cara menyatakan himpunan. Jadi cara menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama mendaftar. Jadi mendaftar, ini kurang ya, mendaftar. Jadi menyebutkan satu persatu anggota dari himpunannya. Misal A sama dengan A, I, U, E, O. Kemudian C kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian cara menyatakan himpunan yang kedua yaitu menyebutkan ciri-ciri suatu kelompok atau unsur-unsur. Contohnya, B adalah himpunan di mana X sedemikian hingga X merupakan huruf vokal pada alfabet. Nah, huruf vokal pada alfabet itu apa sih? Yaitu A, I, U, E, O. Kemudian himpunan D adalah X sedemikian hingga X merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu kan berarti dimulai dari 1 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, maka dengan kata lain, himpunan A ini sama dengan himpunan B, gitu. Kemudian himpunan C juga sama dengan himpunan D. Hanya saja himpunan A dan C dinyatakan dalam bentuk mendaftar. Oke, ini kurang ya.
Kemudian, himpunan B dan D dinyatakan dengan menyebutkan ciri-ciri suatu kelompok. Nah, jadi kan ciri-cirinya tuh dia huruf vokal, kemudian ciri-cirinya X itu merupakan bilang asli gitu, tidak disebutkan satu persatu anggotanya. Kemudian cara menyatakan himpunan yang ketiga yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Nah, ini dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan yang ini dinamakan himpunan bagian, gitu. Kita bisa lihat bahwa B ini merupakan bagian dari himpunan A gitu ya. Kemudian himpunan yang sama, jadi A dan B itu himpunan yang sama, jadi berhimpit. Kemudian ini ada dua himpunan A, dua himpunan B, yaitu himpunan saling berpotongan. Nah, berpotongannya di tengah sini ya. Artinya ada anggota atau elemen A yang merupakan anggota A dan merupakan anggota B gitu. Kemudian ada himpunan A dan himpunan B yang dikatakan himpunan saling lepas. Artinya saling lepas adalah himpunan A tidak akan jadi anggota pada himpunan A bukan merupakan anggota pada himpunan B, begitu juga sebaliknya. Oke, sampai di sini video penjelasan terkait definisi himpunan dan cara menyatakan himpunan. Untuk penjelasan slide selanjutnya, insya Allah di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.